Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, kasih karunia-Nya, penyertaan-Nya selalu sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu memampukan kita dalam setiap keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas segalanya, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini dan sudah menolong kami dalam segala keadaan. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat dengan sungguh hati melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 11 ayat 21-22. Tertulis demikian. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, burung-burung camar nampak di kawasan air terjun Niagara, menangkap ikan-ikan dengan paruh mereka. Saat itu ada bongkahan-bongkahan es yang hanyut di sungai Niagara. Dan dalam beberapa bongkahan es itu, ada ikan yang terperangkap beku di dalamnya. Seekor burung camar berusaha menangkap ikan yang ada di dalam bongkahan es itu dengan cakarnya. Namun karena ia terlalu lama memegang bongkahan es itu, cakarnya pun membeku. Dan burung camar itu meskipun sudah berusaha untuk terbang, ia tidak bisa, dan ia bahkan terus hanyut dan akhirnya ikut terjatuh ke dalam jurang air terjun Niagara. Ibarat seperti camar yang tidak bisa melepaskan bongkahan es itu dari cakarnya. Keterikatan pada dosa yang dibiarkan dan tidak dilepaskan suatu saat dapat membawa kita kepada jurang kebinasaan. Tuhan menghendaki agar kita semua tetap berada dalam kemurahan-Nya, dalam kasih karunia-Nya, supaya kita diselamatkan. Kita perhatikan dalam Roma 11 ayat 21-22 ini. Di situ dikatakan, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Dalam ayat 21-22 ini kita mengerti ada dua aspek dari karakter Allah. Yang pertama adalah kemurahan dan kedua adalah kekerasan. Seringkali orang memandang enteng kemurahan Allah dan menganggap bahwa Allah itu tidak begitu tegas terhadap dosa. Padahal kemurahan Allah bukan berarti Allah tidak tegas. Justru kemurahan Allah disertai dengan ketegasannya, yaitu kekerasannya terhadap dosa. Kemurahan Allah merupakan cara Allah untuk menunjukkan kasih-Nya, dan kekerasan Allah merupakan caranya untuk menunjukkan keadilan-Nya. Bangsa Israel diibaratkan seperti cabang-cabang asli dari pohon zaitun. Mereka adalah bangsa pilihan, tapi sayangnya sebagian dari mereka telah dipotong karena ketidakpercayaan mereka kepada Kristus. Dan bangsa-bangsa yang lain, yang ibarat seperti cabang dari pohon yang lain, dicangkokkan kepada pohon zaitun karena iman mereka kepada Kristus. Mereka menjadi bangsa pilihan. Dan ini berbicara tentang saudara dan saya. Kita menjadi bangsa pilihan karena iman kita. Kita dicangkokkan kepada pohon zaitun yang berbicara tentang pemilihan Allah atas kita
karena iman kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada pesan penting dari firman Tuhan di sini, yaitu agar kita semua tetap tinggal dalam kemurahan Allah, tinggal dalam kasih karunia-Nya. Caranya adalah dengan tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita hanya sekedar menjadi orang percaya. Jangan sekedar menjadi Kristen secara KTP saja, saudara. Tapi alami Tuhan dalam hidup kita. Sungguh-sungguh alami kasih-Nya dan miliki relasi yang erat dengan Tuhan. Dalam dunia ini ada banyak tantangan. Ada banyak godaan yang hendak mengubahkan kesetiaan kita, yang hendak menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Tapi mari dengarkan firman Tuhan dan responi dengan sikap yang benar, agar kita tetap tinggal dalam kemurahan-Nya dan setia selalu kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita di bumi ini, supaya kita sungguh-sungguh mengalami manifestasi dan penggenapan janji keselamatan-Nya dalam kebahagiaan yang kekal di dalam sorga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengingatkan kami. Firman-Mu yang terus menuntun kami, berulang kali meneguhkan kami untuk tetap berada dalam kasih karunia-Mu, tetap tinggal dalam kemurahan-Mu, tidak menjauh dari kebenaran-Mu, tidak menyimpang dari iman kami kepadamu, tapi tetap setia kepadamu Tuhan Yesus, dan mengasihi-Mu sepanjang umur hidup kami di bumi ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Dalam dunia ini ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan iman yang harus kami hadapi. Kuatkan kami selalu Roh Kudus supaya kami menang atas segala pencobaan, menang atas segala tantangan, menang atas segala kesukaran dan ujian yang harus kami hadapi. Kami percaya kasih karunia-Mu yang terus akan menopang kami, sehingga kami mampu mencapai garis akhir, masuk dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan dengan mujizat, dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami secara ajaib. Kami percaya, kami terima lawatan Tuhan. Kami terima pertolongan dan mujizat Tuhan yang membebaskan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.